Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Untuk yang bertanya-tanya mengenai cara mengikuti pesta demokrasi 5 tahunan kita alias pemilihan umum 2024 di Malaysia, sekarang akan kita bahas secara singkat ya. Yang pertama, bagi Anda yang mau datang langsung nyoblos ke TPS, kita akan mendapatkan 2 surat suara. Yang pertama, kertas surat suara berwarna merah dengan garis hitam di bawahnya. Isinya adalah calon presiden dan wakil presiden. Dan kertas surat suara yang kedua adalah yang bergaris warna kuning yang isinya daftar caleg anggota DPR RI Dapil Jakarta 2. Jadi, untuk kita yang berada di luar negeri ini, di Malaysia khususnya, berasal dari provinsi manapun kita di Indonesia, kalau kita ada di luar negeri, maka kita akan masuknya ke Dapil DKI Jakarta 2. Kenapa WNI di luar negeri masuknya ke Dapil DKI Jakarta 2 di pemilu? Karena warga negara Indonesia sebagai pemilih di luar negeri berada di bawah kewenangannya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Nah, alamat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia saat ini berlokasi di Jakarta Pusat dan di Jakarta Selatan. Oleh sebab itu, suara pemilih kita di luar negeri ini diarahkan untuk memilihnya caleg-caleg dari Dapil DKI Jakarta 2. Jadi jangan bingung nih nanti kalau melihat kertas surat suara, apalagi yang baru pertama nyoblos ya, kenapa ini Dapil Jakarta 2? Tenang aja. Walaupun seperti saya nih berasal dari Bandar Lampung, tetap saya juga nyoblosnya caleg-caleg dari DKI Jakarta 2. Kemudian yang nomor 2, pemilu di seluruh tempat pemungutan suara di Malaysia ini sudah ditetapkan akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024. Sedangkan di Indonesia adalah hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Mengapa berbeda? Mengapa lebih cepat 3 hari di Malaysia ini? Karena kalau kita mengikuti jadwal di Indonesia pada hari Rabu, kalau di Indonesia hari Rabu itu diliburkan alias boleh mengambil cuti untuk mengikuti pemilu. Tapi kalau kita yang ada di Malaysia, jika dilaksanakan pada hari Rabu, jelas kita semua banyak yang nggak bisa datang, kita sedang kerja, dan banyak yang susah minta cuti kepada majikannya. Makanya dibuatlah di akhir pekan dengan pertimbangannya tadi itu, banyaknya orang Indonesia di sini yang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya pada hari kerja. Kemudian yang ketiga, di manakah lokasi tempat pemungutan suaranya? Bagi Anda yang berdomisili di Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Perak, Kelantan, dan Terengganu, tempat pemungutan suaranya yaitu berada di WTC atau di World Trade Center yang beralamat di nomor 41 Jalan Tun Ismail, Chowkit, Kuala Lumpur. Menuju ke sana sangat mudah ya, banyak sekali juga transportasi umumnya. Kalau tahun 2019 itu ada beberapa tempat ya, seperti ada di KBRI KL, Wisma Duta, dan Sekolah Indonesia. TPS-nya sekarang tidak lagi, sekarang hanya ada di 1 lokasi saja. Kemudian untuk Anda yang ada di negeri Johor, Pahang, Melaka, dan juga negeri Sembilan, lokasi TPS-nya ada di KJRI Johor Bahru. Dan bagi Anda yang ada di Pulau Pinang, Perlis, dan juga Kedah, lokasi TPS-nya ada di KJRI Penang. Kemudian yang ada di Kota Kinabalu bisa ke KJRI Kota Kinabalu, ada juga TPS di KJRI Tawau, dan juga ada di KJRI Kuching. Kemudian yang nomor 4, jam berapakah TPS itu dibuka agar kita bisa nyoblos? Seluruh TPS yang saya sebutkan di atas tadi akan dibuka untuk pencoblosan mulai dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Jadi jangan sampai telat datangnya ya. Kemudian yang nomor 5, apa sih syaratnya untuk nyoblos ke TPS? Syaratnya yaitu harus membawa dokumen identitas diri yang asli, paspor yang asli, KTP yang asli, fotokopinya tidak diterima. Kalau ada pertanyaan, bolehkah kita mencoblos meskipun tidak terdaftar? Atau untuk yang tahun 2019 pernah nyoblos di Malaysia, tapi sekarang namanya itu tidak ada, apakah boleh nyoblos? Atau ada yang tanya, bagi yang baru pertama kali mau ikut pemilu di Malaysia ini, tapi nggak tahu cara daftarnya, sampai sekarang juga nggak tahu cara daftarnya, tenang aja. Walaupun pendaftaran untuk jadi pemilih tetap itu sudah ditutup, Anda tetap bisa datang nyoblos ke TPS. Tapi ada tapinya nih, Anda hanya bisa datang pada jam 4 sore, tidak bisa datang dari pagi, karena jam yang pagi itu untuk yang sudah daftar. Kemudian Anda juga harus membawa dokumen asli, paspor yang asli, SPLP atau KTP yang asli. Kalau hanya punya fotokopinya, Anda tidak akan dilayani oleh petugas pemilunya. Dan satu lagi, kita bisa nyoblos kalau surat suaranya masih tersedia. Kalau surat suaranya masih ada,
ada. Kalau sudah habis, ya apa yang mau dicoblos? Oke, jadi itulah bahasan singkat kita mengenai pemilu 2024. Dan apakah Anda sudah memutuskan untuk nyoblos calon presiden dan wakil presiden yang mana? Apakah pasangan nomor urut 1 yaitu Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, atau 02 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, atau 03 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD? Yang pasti siapapun yang menjadi presiden baru kita nantinya, semoga saja dapat mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju, adil, makmur, dan juga sejahtera tentunya, serta akan memberikan perhatian yang lebih lagi kepada kita-kita ini sebagai pahlawan devisa yang bekerjanya di luar negeri. Kalau saya sih percaya ya bahwa siapapun yang jadi presidennya nanti itu sudah takdir dari Allah. Takdir siapa yang menjadi pemimpin Indonesia itu Allah sudah menentukan. Hak mutlak Allah yang punya kuasa. Tugas kita adalah meluruskan niat dan menyempurnakan ikhtiar dengan datang ke TPS tanggal 11 Februari nanti. Dan juga nggak perlu ribut, nggak perlu gaduh karena berbeda pilihan politik. Beda pandangan itu wajar-wajar aja. Saya punya pilihan, Anda punya pilihan, orang lain juga punya pilihan. Yang penting kita saling menghormati pilihan masing-masing. Oke, baik, sekian mengenai hal ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.